ketiga ya. Jadi kemarin kita belajar menghitung bilangan ya atau produksi bilangan. Sudah paham semua? Kalau bisa kembali kemarin. Ada yang belum paham? Saya. Jadi kemarin kita sudah belajar konversi bilangan biner, desimal, oktal dan hexadesimal ya. Jadi bilangan itu bisa kita konversi ya, seperti halnya yang sudah kita bahas kemarin. Jadi konversi ini nilainya tetap sama, hanya beda satuan saja. Jadi sama halnya satuan berat gram, kilogram, ya, kemudian kuintal, ton seperti itu. Ya, misal ada 1 kilogram berapa gram? Ada berat sekitar pasir 1 kilogram. Ini berapa gram? 1000. Ya, 1000 gram. Ya, jadi walaupun ini beda ukuran, tapi nilainya sama. Ada 100 gram dan 1 kilogram itu sama beratnya, tapi hanya beda satuan saja. Ya, 1 gram dan satunya kilogram. Dengan bilangan ini, ya, ada bilangan biner, desimal, oktal, dan juga hexadesimal. Nah, ini nanti akan keluar pada waktu UTS. Ya, jadi ini saya mohon teman-teman bisa dipahami betul-betul, ya, dipahami dengan baik. Kalau ada yang belum paham, nanti kita bisa tanya teman kalian yang sudah paham, ya, atau nanti bisa ditanyakan di pertemuan ke-6 besok, ya, pada waktu penyampaian kisi-kisi, ya. Yang kisi-kisi ini bisa jadi keluar, bisa jadi tidak, ya. Jadi jangan harap kisi-kisi yang kita sampaikan itu keluar semua, ya. Jadi ada yang mungkin keluar dan ada yang tidak keluar, gitu, ya. Nah, kisi-kisi ini nanti akan kita sampaikan di pertemuan ke-6 sebelum UTS. Ya, karena UTS ini tidak hanya minggu tenang. Jadi pada waktu pertemuan ke-7 terakhir, ya, nanti akan langsung masuk di depannya itu sudah UTS, begitu, ya. Gitu ya teman-teman ya. Ya baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal terkait privasi atau privacy. Ya, teman-teman ada yang sudah tahu privasi itu apa? Apa privasi itu? Materinya share dulu loh. Materinya share dulu.
Kamu recordernya itu? Recordernya. Tapi nanti rada keras. Iya lah, ada satu saya. Tahu yang Pak Niken itu sama gue. Iya emang cok. Si gue dikit. Mana ini? Apa semua ya? Apa sih ini? Rumah ini orangnya apa semua? Dicuri ya tadi ya? Dicuri terus dia nyegodin aja. Ya apa ya dia bego yang itu iPhone juga ya. Tipis gitu. Soalnya udah dia ya Allah. Ya tapi ya gimana ya, dia juga rada ceroboh sih, cerobohnya 2 kali juga. Iya. Tapi juga berani banget nyuri iPod itu. Itu sampai orang yang tadi bercanda sih pukulin aja. Iyalah, bunuh. Ya. Ya. Ya, tadi di sini kita akan membahas tentang privasi. Privasi itu apa? Jadi setiap orang itu pasti punya privasi ya. Jadi privasi itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan semua orang itu mengetahuinya. Ya, contohnya apa? Data pribadi. Data pribadi. Terus Password HP Pak. password HP. Aib privasi nggak? Aib juga. Ya, privasi juga ya. Jadi ada privasi ya, tidak kita inginkan orang lain itu mengetahuinya. Ya, jadi privasi ini berhubungan dengan yang namanya data pribadi. Ya, jadi data pribadi ini merupakan setiap data tentang kehidupan seseorang. Ya, baik itu teridentifikasi dan teridentifikasi secara tersendiri atau dikomunikasikan dengan informasi lainnya. Ya, jadi kalau kita lihat semua manusia atau semua orang itu punya data pribadi. Ya, contohnya apa dari NIK, terus apa lagi? Alamat, nomor telepon, nama orang tua, Gender. ya, email, ya, nama itu adalah contoh data pribadi, teman-teman. Ya. Nah, kita sebagai pengguna teknologi informasi, kita harus paham betul apa yang dimaksud dalam privasi. Ya, jadi data-data pribadi itu ya jangan sampai mudah-mudahan bisa bagikan kepada orang lain. Ya, karena ini akan dikhawatirkan
digunakan itu tindak kejahatan gitu ya. Nah contoh kejahatan segala itu seperti ini ya, ada nama ya, ada diploma histori atau di sini CV ya. Jadi kita jangan sampai mudah-mudah mengirimkan CV kita ya. Yang ini pernah dengan lama pekerjaan. Yang pernah melakukan pekerjaan di suatu perusahaan. Ya biasanya kalau kita melakukan pekerjaan maka kita akan diminta untuk memberikan atau mengirim CV ya. Nah kalau itu perusahaan yang kita yakini atau betul itu perusahaannya, boleh kita kirimkan CV kita. Tapi jangan sembarangan kita mengirim CV kita ke semua lowongan atau semua orang, karena itu bisa disalahgunakan. Karena di dalam CV itu kan ada nama, alamat, tanggal lahir juga ya, seperti itu ya. Kemudian juga ada contact information ya, kemudian juga ada alamat, ada medical condition atau kondisi kesehatan seseorang. Nah biasanya ini dimiliki oleh pihak rumah sakit ya. Nah data kesehatan ini tidak boleh disebarluaskan ya, semisal kita periksa ke sebuah rumah sakit dan rumah sakit itu punya rekam medis kita ya, mulai dari tekanan darah ya, kemudian penyakit yang kita derita itu semua tersimpan dalam rekam medis ya. Nah etikanya rumah sakit itu tidak boleh menyebarkan hasil dari rekam medis itu ke pihak-pihak orang lain seperti itu ya. Nah kemudian juga ada histori ya, atau peminjaman, kemudian yang terakhir juga ada kepercayaan atau keyakinan begitu. Itu ada contoh dari data pribadi ya. Nah kemudian di sini ada data pribadi yang harus betul-betul kita lindungi ya, jangan mudah-mudah kita bagikan ke orang lain atau ke ke suatu perusahaan atau yang lainnya yang tidak kita percayai begitu ya. Misal di sini ada nomor kakak ya, atau kartu keluarga, NIK, nomor kependudukan, tanggal, bulan dan juga tahun lahir ya, kemudian NIK ibu atau nama ibu ya, kemudian NIK ayah maupun catatan kesehatan lainnya begitu. Jadi ini kan contoh beberapa hal data yang harus kita betul-betul lindungi ya, jangan mudah-mudah untuk membagikan ke pihak lain seperti itu ya. Dan juga nama ibu itu juga bisa disalahgunakan ya. Semoga dia teman-teman ada yang pernah mendaftar itu sebagai nasabah bank, semua pernah ya. Nah itu kan ditanya nama ibu ya, nama siapa. Nah itu bisa digunakan untuk mereset sebuah password ya, atau kata sandi begitu. Jadi ini harus betul-betul kita rahasiakan nama ibu, NIK seperti itu ya, kecuali ke pihak yang kita percayai boleh silakan ya. Nah kemudian terkait data pribadi tadi, ini ada sebenarnya privasi atau privacy ya. Nah privacy ini adalah hak itu untuk menentukan apakah data pribadi kita akan dikomunikasikan atau diberikan dari pihak lain. Nah ini ya, jadi ini ada data-data tertentu yang kita harus lindungi ya, dan kita boleh berikan ke orang-orang yang kita percaya saja ya. Jadi ini adalah contoh privasi. Nah usaha melindungi privasi ya, kita bisa menjaga betul dan juga mengamankan data pribadi kita ya, mungkin dari media sosial maupun dari pemberian data yang ini, data yang sembarangan begitu. Jadi kita harus jaga betul data kita, jangan sampai kita sebarluaskan ke semua orang begitu, kecuali nama. Kalau nama boleh ya, nama karena kan umum boleh kita bagikan mungkin atau kita atur di dalam sosial media atau di WhatsApp itu boleh ya. Tapi kalau seperti tanggal lahir, NIK itu jangan ya, karena itu termasuk dalam kategori privasi ya, yang kita berikan atau yang hanya kita berikan ke pihak-pihak tertentu yang kita percaya saja begitu ya. Nah kemudian di sini juga ada beberapa ancaman dari privasi ya. Jadi kalau kita menggunakan sosial media ya, jadi ada beberapa ancaman seperti kalau kita menggunakan Instagram itu kan kita sering upload sebuah foto ya, atau kita mempunyai akun WhatsApp itu juga sama, ada foto kita ya. Nah foto-foto ini bisa disalahgunakan oleh orang lain juga ya.
dia mengambil foto kita, kemudian diberikan ya akun dari WhatsApp-nya, kemudian diberi nama kita, kemudian pakai foto kita. Nah ini sering sekali terjadi di Amikom ini, ya terutama dosen Amikom. Ya ada yang menggunakan foto dosen Amikom, kemudian diberi nama yang sama persis nama dosen itu. Kemudian disalahgunakan untuk mengirim pesan ke banyak orang, begitu. Entah itu tawaran bisnis atau tawaran investasi seperti itu. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam men-share foto kita di sosial media, seperti itu. Kecuali di sini ada yang ini ingin jadi artis. Ya, kalau artis kan wajar ya dia meng-share foto di sosial media. Tapi kalau kita tidak punya keinginan atau target dari artis, ya tidak perlu kita share foto dalam berlebihan seperti itu. Ya karena itu tidak khawatirkan nanti akan digunakan untuk tindak kejahatan. Ya. Nah data pribadi yang dapat digunakan untuk tindak kejahatan ini seperti ada kartu kredit, ya atau kartu nomor ATM seperti itu, ya ataupun nanti video pribadi. Ya teman-teman dulu pernah itu ya mendengar berita video pribadi yang itu terpublish dan waktu pasti pernah mendengar ya video artis yang itu tujuannya langsung koleksi pribadi ya. Nah kemudian HP-nya katanya hilang, kemudian di-share ke oleh teman-temannya ke sosial media ataupun ke internet. Ini banyak sekali, ya banyak sekali ya seperti itu. Kemudian untuk kebocoran data ini juga bisa dialami oleh perusahaan, ya. Jadi data yang dimiliki oleh perusahaan itu bocor. Dan dampaknya apa? Dampaknya ini bisa menimbulkan kredibilitas lalu kepercayaan konsumen ke perusahaan tersebut. Ya, dan itu dari data konsumen, ya ataupun data rahasia lainnya. Ya, misal kalau itu perusahaannya di bidang makanan, ya. Nah ini bisa jadi kebocoran resep makanan. Ya, itu bisa disalahgunakan oleh orang lain untuk meniru produknya. Dan ini dampaknya juga tidak main-main, yang mungkin bisa menimbulkan kerugian, menimbulkan omset, keuntungan seperti itu. Ya. Nah kemudian ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk menuju privasi kita. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan VPN. Ada VPN gitu. Apa itu VPN? Ya, VPN seperti jaringan private. Ya, kita bisa mengakses jaringan private itu menggunakan sebuah tools atau software. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita sudah menggunakan provider ya ini kemungkinan besar aman. Ya, nah provider A, B itu boleh kalian gunakan dan kemungkinan besar aman. Tapi kalau kita menggunakan seperti fasilitas umum, ya Wi-Fi publik, ya, nah kita bisa menggunakan VPN itu supaya lebih aman lagi, gitu. Ya. Kemudian kita juga bisa membuat password, entah itu email, ya password mobile banking, ya itu dengan yang baik atau yang kuat. Ya jangan sampai passwordnya itu nama kita, ya nama kita Agung, kita beri password Agung, jangan sampai seperti itu. Itu akan mudah sekali dicoba atau mudah sekali dibobol oleh orang lain. Tapi kita bisa kombinasikan, ya dengan kombinasi huruf, angka, kemudian suatu karakter tersebut. Ya, itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya password kita itu tidak mudah dicoba oleh orang lain. Ya. Dan passwordnya sebenarnya sensitif. Apa itu maksudnya? Jadi kita bisa menggunakan penggunaan huruf besar maupun huruf kecil karena itu akan dianggap hal yang berbeda. Ya, misal kita memberikan password Amikom hanya huruf besar. Nah, ketika nanti seseorang itu masukkan Amikom dan huruf kecil semua tidak bisa. Ya harus sama persis. Ya huruf kapitalnya, huruf kecilnya itu harus sama persis. Ya supaya bisa masuk dalam sebuah sistem atau sesuai passwordnya seperti itu. Ya. Nah kemudian kita juga bisa mengaktifkan fitur autentifikasi dua faktor atau dua langkah. Nah biasanya ini kita temukan di email. Ada yang kita sudah menggunakan fitur ini? Sudah menggunakan fitur autentifikasi dua langkah? Sudah ya. Jadi ketika kita login ke email, nah email kita akan mengirim sebuah kode, ya, supaya untuk memastikan betul-betul kita yang mengakses email tersebut, ya. Atau juga bisa
kita gunakan di mobile banking, ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menerapkan enkripsi data. Ada yang sudah tahu enkripsi itu apa? Enkripsi. Enkripsi itu pasangannya dengan dekripsi. Jadi ketika kita mengirim sebuah pesan, kita enkripsi. Maksudnya apa? Kita sembunyikan. Ya, semisal saya ingin kirim pesan ke Anda, ya. Nah, pesan saya ini saya sembunyikan ke dalam sebuah file, ya, file gambar bisa, file PDF bisa. Jadi ketika orang biasa itu dia membuka, ini seolah-olah ini hanya sebuah gambar, padahal di dalamnya itu ada pesan rahasia. Ini contoh dari enkripsi, ya. Nah, untuk membukanya, orang yang menerima itu juga harus punya kuncinya. Jadi ini seperti halnya ada sebuah kotak isinya uang, ya. Kita kirimkan, kemudian si penerima harus punya kuncinya juga supaya bisa membuka kotak ini dan agar bisa mengambil uangnya. Seperti itu gambarannya dari enkripsi, ya. Nah, untuk membuka itu ada proses dekripsi, ya, untuk membuka enkripsinya. Nah, ini kan bisa kalian pelajari di mata kuliah kan masalah komunikasi data, ya. Kalian akan belajar bagaimana mengenkripsi sebuah pesan, gitu, pesan rahasia, ya. Kemudian juga ada cara lain kita bisa menggunakan incognito mode, ya. Biasanya ini dalam aplikasi browser. Ada yang tahu cara menggunakannya? Ya. Kalau kita menggunakan ini apa? Firefox, bagaimana caranya? Pojok kanan. Jadi ya, pilih yang ini, kemudian pilih setelah mode pribadi. Ya, ini incognito, ya, mode pribadi. Jadi ketika nanti kita klik close, ya, maka semua jejak kita akan hilang. Entah itu PIN, ya, atau histori web bisa akan hilang semua, dihilangkan. Jadi privasi kita lebih terjaga. Beda dengan yang ini, ya. Nah, kalau yang ini bisa dilihat historinya, ya, tahu bisa. Jadi ada yang bisa membuka historinya dari browser ini. Nah, dalamnya apa? Kontrol apa? Kontrol H. Nah, ini, ya, bulan ini siapa yang mengakses ini? Ini kasih dua histori, ya. Nah, ini kalau di sini digunakan oleh pihak-pihak yang ingin berbaca, ini bisa dan bisa dicari passwordnya apa, ya, kemudian website apa itu bisa, ya. Bahkan di browser ini juga bisa nanti kita setting supaya bisa menyimpan password, ya. Jadi misal kalian sering membuka website Anicom dan login. Nah, login username ataupun email ataupun web, ya, kemudian password itu bisa disimpan di browser. Jadi kita juga harus berhati-hati, ya, seperti itu. Ya. Dan kemudian selanjutnya kita juga bisa menggunakan record blocker, ya. Yang tujuannya adalah untuk ngeblok posisi kita. Ya, kan biasanya sebuah aplikasi itu mengharuskan kita mengaktifkan sebuah GPS atau lokasi. Nah, kita bisa blok supaya lokasi kita itu tidak terdeteksi. Kemudian kita juga bisa dengan cara membersihkan cookies secara rutin. Ya, kita tahu cookies itu apa? Ini bukan cookies roti, ya, atau kue, ya. Apa? Cookies dalam komputer itu apa? Izin. Ada yang bisa membuka cookies di browser ini? Jadi cookies ini seperti halnya jejak, ya. Nah, caranya gimana caranya? Kalau kita ingin menghapus cookies, caranya gimana? Ini kan history, ya. History pengaksesan sebuah data, ya. Kalau cookies yang mana?
Ya, Hmm? setting. Oke nanti ya. Terus kemana? Cookies. Gak bisa coba saya ingat aja. Kemana ya? Nah, ini ya, aplikasi. Cookie dan data situs ketika seperti itu. Ya. Jadi ketika ini kita akses seperti ini, maka cookiesnya pada waktu kita klik close, maka akan terhapus semua. Ini adalah contoh bagaimana cara kita melindungi privasi di komputer kita ya. Tapi kalau di komputer orang lain, ini kita bisa menggunakan tadi ya model Salah. ini. Ya, kalau kita pinjam laptop orang lain, ya kita bisa gunakan browser ini supaya ketika kita lupa memasukkan cookies sudah hilang ketika nanti diklik close begitu. Ya. Nah kemudian berikutnya kita juga harus berhati-hati dalam memberikan izin. Maksudnya saat kita menggunakan sebuah aplikasi itu kan biasanya meminta akses ya, akses di media, akses kumpul atau akses lokasi. Nah ini kita harus berhati-hati ya, jangan sampai kita sembarangan menginstal aplikasi di dalam smartphone kita. Jadi kita install yang kita percaya itu adalah legal gitu ya, seperti itu. Kemudian kita juga harus berhati-hati publikasi data di media sosial ya. Ini ada yang pernah memposting foto KTP ada ya? Ini orang-orang cerdas. Nah kalau ada itu kontrol sekali ya, karena itu adalah sebuah rahasia atau privasi kita. Jangan sampai kita meng-share foto KTP kita itu di sosial media ataupun di internet ya. Karena itu bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak lain untuk ini kepentingannya sendiri atau merugikan kita, begitu, ya. Nah kemudian terkait privasi tadi, di sini juga ada atau berhubungan dengan keamanan informasi atau informasi security atau biasa disingkat dengan InfoSec. Ya, ini merupakan langkah atau sekumpulan prosedur dan alat keamanan yang secara luas melindungi informasi perusahaan maupun informasi pribadi yang sifatnya itu sensitif ya, dari penyalahgunaan, akses yang tidak sah, gangguan ataupun penghancuran ya, penghapusan. Dan ini menurut Cisco, InfoSec itu adalah proses dan perangkat yang didesain untuk melindungi informasi penting dan rahasia supaya bisnis dari terjadinya modifikasi dan kerusakan. Jadi selain ini kita gunakan untuk melindungi informasi yang ada di perusahaan, ini juga kita gunakan sebagai perlindungan data pribadi kita atau personal seperti itu, ya. Nah, aspek keamanan informasi ini ada tiga, ya. Ada confidentiality, integrity maupun ketersediaan, ya. Yang pertama kerahasiaan, ya. Jadi ini suatu seperti bahwa informasi itu tidak akan tersedia atau diungkapkan kepada individu atau entitas ataupun proses yang tidak sah. Jadi ketika kita punya perusahaan atau kita punya data pribadi, ya jangan sampai kalau ada orang yang meminta data itu kita ini berikan atau selalu kita berikan, jangan sampai seperti itu. Tapi kita lihat dulu siapa yang meminta, ya. Kemudian terkait kerahasiaan ini ada dua hal penting yang bisa kita lakukan, ya. Seperti hanya di sini autentifikasi, ya. Ya ini adalah suatu proses untuk menentukan suatu identitas pengguna yang bisa masuk ke dalam sebuah sistem. Ya seperti halnya kalau kita membuat sistem, itu kan ada yang namanya login, ya. Nah login adalah contoh dari proses autentifikasi, mengenali, ya, atau istilahnya kunci. Nah ini biasanya digunakan atau menggunakan kata sandi atau password atau PIN sama, ya. Jadi semisal ATM kita hilang, ya, kemudian ditemu oleh orang lain. Nah belum tentu orang lain itu bisa menggunakan ATM kita karena ATM itu di password, begitu, ya. Jadi itu apakah aman, ya. Atau
KTM kita, ya KTM kita hilang, ya ditemu orang, dan tidak perlu khawatir karena login ke sistem Amikom itu ada passwordnya sebagai bentuk dari kerahasiaan data seperti itu, ya. Kemudian juga ada biometrik, atau biometrik. Biometrik apa contohnya? Sidik jari. Ya, kalau dalam smartphone yang kita miliki sekarang ini, ya ada di fingerprint, ya, ini biometrik. Jadi biometrik ini dia memanfaatkan angka tubuh kita yang sifatnya itu unik, ya. Maksudnya unik ini adalah berbeda satu dengan yang lain. Contohnya ada sidik jari, ya, kemudian facial recognition atau wajah, ya pasti wajah warna berbeda-beda, ya, atau retina seperti itu. Ini adalah contoh anggota tubuh yang dapat kita gunakan untuk implementasi biometrik, ya. Kemudian juga ada token, ya, atau kriptografi ataupun sejenisnya yang digunakan untuk mengunci sebuah sistem supaya tidak digunakan oleh semua orang, ya. Kemudian juga ada authorization, ya. Ini maksudnya adalah ketika orang itu bisa masuk ke sistem, ini dibatasi aksesnya, ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk kemudian bisa menggunakan data tersebut. Ya tetap ada yang namanya authorization, ya seperti itu. Jadi ini beberapa hal terkait menjaga kerahasiaan, ya. Kemudian yang kedua ada integritas, ya. Jadi ini berhubungan dengan akurasi dan kelengkapan data dan informasi, ya. Jadi tujuan dari proses ini adalah untuk melindungi data dari penghapusan atau publikasi dari pihak yang tidak berwenang. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa mencadangkan terjadwal suatu data atau informasi. Ya, semisal kita punya WhatsApp, ya. Nah, WhatsApp ini ada fitur pencadangan, ya, atau backup. Ya, jadi ketika nanti HP kita hilang atau HP kita ganti, nah chat yang ada di WhatsApp itu sudah hilang, sudah dicadangkan. Jadi ini adalah contoh bentuk dari integrity, ya, atau integritas data, ya. Nah kemudian yang ketiga ada ketersediaan. Ini berhubungan dengan penggunaan atas dan penggunaan yang sesuai dengan permintaan oleh komunitas atau pengguna yang berwenang, ya. Jadi ketika nanti itu data dibutuhkan, datanya ada, ya, atau siap digunakan, ya. Nah, selain ini berhubungan dengan data, ini juga berhubungan dengan mekanisme autentifikasi atau mekanisme menjamin sistem yang digunakan itu bisa berjalan dengan baik, ya seperti itu. Jadi memastikan aplikasinya itu bisa berjalan dengan baik, hardware-nya juga bisa berjalan dengan baik, tidak rusak, ya. Nah, contohnya apa? Ada yang bisa mencontohkan? Contoh ketersediaannya apa? Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman kan punya ini, ya. Ya, contohnya teman-teman kan punya email Amikom, ya. Sudah punya email semua? Sudah, ya. Nah, semisal kalian sudah mendapatkan email Amikom, kemudian lupa nama emailnya, ya. Nah, kalau kasus seperti ini kalian bisa tanya bagian Innovation Center atau IC di Amikom, ya, untuk melihat atau tanya kembali nama emailnya apa itu bisa, karena di sana sudah ada database email Amikom, begitu. Itu contoh dari ketersediaan data, ya. Atau semisal password kalian lupa, juga sama, ya bisa kalian tanyakan di IC untuk mengecek data atau mengetahui passwordnya itu sudah bisa. Seperti itu, ya. Jadi itu contoh ketersediaan data. Atau ketika nanti teman-teman telah menghapus RS, ya itu juga bisa. Nanti bisa kalian undo dengan kontak ke IC, begitu, ya. Itu contoh dari ketersediaan sebuah data maupun informasi, ya. Nah kemudian di sini juga ada aspek ancaman keamanan informasi. Jadi ada encryption, ada encryption, ada multiplication, dan juga ada publication, ya. Nah kalau encryption itu dia orang menghapus atau merusak data yang ada dalam sebuah komputer, ya. Jadi semisal seperti ini.
laptop kita dipinjam oleh teman kita, ya. Nah, teman kita tiba-tiba dia menghapus data yang ada di komputer kita. Nah, ini adalah bentuk dari interruption, ya. Yang biasanya ini digunakan untuk mungkin menghapus ini bukti, ya, baik itu bukti kejahatan atau bukti apapun supaya orang lain tidak bisa melacaknya, dihapus, ya. Jadi ini contoh dari interruption, merusak data, ya. Kemudian juga ada interception. Ini adalah orang yang tidak berhak mendapatkan akses, tapi dia bisa masuk ke dalam sistem itu. Ya, misal di sini teman-teman punya laptop, ya, laptop atau punya smartphone. Nah, smartphone-nya sudah di password, ya, tapi ada teman kalian yang menggunakan smartphone kalian untuk mungkin foto atau melihat chat WhatsApp, ya. Jadi ini contoh dari interception, ya. Dia bisa menyadap, ya, password yang kita gunakan di smartphone kita, ya. Kemudian juga ada modification. Jadi modifikasinya adalah orang yang tidak berhak berhasil menyadap lalu lintas informasi yang kita kirim, selanjutnya diubah sesuai dengan keinginan orang tersebut. Jadi data yang kita kirim itu tidak sesuai dengan data yang aslinya, sudah berubah, itu juga bisa. Ini namanya adalah modification atau modifikasi, ya. Kemudian juga ada fabrication. Ini adalah orang yang tidak berhak berhasil meniru suatu informasi sehingga orang yang menerima seolah-olah informasi ini berasal dari pihak yang valid atau yang dipercayai, ya. Semisal teman-teman dulu ada yang pernah mendapatkan ini WA atau SMS bahwa Anda sebagai pemenang undian, ya. Nah, itu contoh dari bentuk fabrication, ya. Dia menyebar sebuah informasi supaya seolah-olah itu dari pihak-pihak yang memberikan hadiah begitu. Jadi kita sudah berhati-hati, jangan sampai kita mudah mengklik ini yang ada di situ, ya. Nah, kalau kita klik bisa jadi nanti password yang ada di handphone kita ataupun nomor rekening kita itu bisa dicuri, ya, seperti itu. Nah, kemudian beberapa kasus terkait dengan keamanan informasi. Jadi sini ada ransomware, nah ini adalah malware yang itu merusak atau mengunci data. Jadi untuk membuka datanya kita harus kontak atau menghubungi orang yang membuat ransomware ini. Supaya data itu bisa dirubah, bisa dibuka kembali dan kita manfaatkan. Dan membukanya juga tidak gratis, berarti kita mungkin diminta untuk membayar, ya, ataupun ada tarifnya, ya. Kemudian juga ada malware. Jadi malware ini adalah program yang dirancang khusus oleh peretas untuk mengeksploitasi atau merusak perangkat ataupun server, ataupun device ataupun jaringan berilmu. Kemudian juga ada emotet, ya. Emotet ini adalah sejenis malware trojan yang biasanya tujuan utamanya adalah keamanan bank, ya, yaitu menyerang data nasabah, menyerang mungkin saldo nasabah dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga ada phishing. Phishing adalah jenis kejahatan dunia maya yang menipu korban untuk membocorkan informasi sensitif, ya, seperti ada nomor rekening, ya, atau nomor kartu kredit, nomor kartu debit ataupun yang lain, ya. Medianya bisa banyak hal, ya, bisa ada email, bisa panggilan telepon ataupun bisa pesan teks, ya. Kemudian juga ada spoofing, itu adalah tindakan yang seseorang itu menyamar sebagai seseorang yang kita kenal kemudian melakukan tindak kejahatan. Di sini ada yang pernah mendapatkan pesan seolah-olah dia itu mengaku teman kalian, tidak? Pasti pernah, ya. Dan dulu saya juga pernah, ya. Dulu saya punya teman yang namanya Agung pada waktu kuliah. Yang pada waktu kuliah itu kita hanya sekedar teman saja, ya, teman biasa. Maksudnya kenal namanya, kenal asalnya dari mana itu kenal, ya. Dan setelah lulus sampai sekarang itu tidak ketemu, ya. Kemudian akhir sekitar tahun berapa, 2021 atau 2022 kemarin dia itu menghubungi saya,
ya tanya kabarnya bagaimana, cara tinggal di mana, dan ujung-ujungnya dia pinjam uang. Jadi pinjam uang hati-hati. Tapi kita ujung-ujungnya memberikan pinjaman uang ke orang yang dulu pernah kita kenal, karena itu bisa jadi bukan orang alumni kita. Ya, jadi itu orang lain yang memanfaatkan datanya, begitu, ya. Kemudian juga ada ancaman seperti STL, ada DOS, ada video, yang ya. Nah kalau atasan ini biasanya dia akan mengakses data atau mengacak atasannya. Ya, sampai atasan itu dia benar atau tepat seperti itu. Nah, sebagai contoh seperti ini ya, teman-teman ya. Mata nih. Ini coba kita lihat video dulu ya. Kok bisa? Terus 30 ya? Folks in Pro. Nah, semisal ini ya. Jadi semisal kita punya data pribadi, ya kalau kita punya estimasi data pribadi kita itu kan nggak ada nominalnya, ya. Tapi bagi sebuah perusahaan data pribadi itu penting sekali, ya. Dan nominalnya sangat besar. Ya, coba kita lihat video dulu. Suaranya mana? Oh, enggak tahu. Apa? Ini guys. Apa ini berbayar? Suaranya kalau speaker kan ini belum di mana nanti menggunakan telepon nggak tahu ya udah ada cok semua sebagai orang baru ada apa? Bluetooth kayaknya itu kabel deh. Masukkan sandi. Masukkan sandi. Beda lagi tuh. Per bikin KTP di mobil. Bodoh Indonesia berarti. Boleh sama. Line in Pro. Baru nyambung. Menjata masalah masyarakat. Biar kebayang langsung pakai contoh kasus terkenal ini. Jadi ada satu ketika partai sang calon presiden ngaku aja siapa yang pernah ikutan challenge ini, bahkan
Oke, mungkin ini semua cuma buat seru-seruan, tapi mungkin banyak dari kita juga gak sadar kita udah ngasih data pribadi kita dengan sukarela dan jujur. Mungkin kalian juga sering dengar kalau data itu berharga, sampai ada yang jual beli data pribadi di internet. Memang berapa harganya data pribadi kita kalau dijual di luar sana? Ya, siap-siap terkejut karena jawabannya murah banget. Indra kan Iya, murah banget. Kan informasi kayak nama, umur, tempat tinggal itu tuh cuma setara sama harga dari kaleng sebuah bekas. Tapi meskipun murah, tunggu dulu sebelum ngobrol data kita di mana-mana. Karena jika kita melihat sisi lain di balik harganya yang murah, nyatanya data pribadi kita bisa bikin kerugian yang super mahal banget kalau nggak hati-hati dijaga. Kenapa bisa begitu? Oke, balik lagi ke segala seru ini. Nah, nyata semua info yang kita update ini ternyata bisa dimanfaatkan dengan kejahatan yang zaman sekarang sudah lebih canggih. Misalnya dengan tahu nama panggilan, tinggal penjahat zaman sekarang itu bisa sok kenal dan nyiptain duit yang gak sedikit. Atau nggak cuma itu, ada yang lebih serem lagi, mana mereka juga bisa pakai foto dan identitas kita buat berpura-pura jadi kita dan dipakai buat nipu orang lain. Iya, bahkan mungkin saking gampangnya orang Indonesia ditipu dan dicuri data pribadinya, Indonesia pun pernah jadi target penipuan online nomor 1 di Asia Tenggara. Sungguh prestasinya. Ya. Dan ancaman terkait data pribadi kita pun gak berhenti di diri kita masing-masing aja, tapi juga bisa dipakai ternyata jadi senjata massal masyarakat. Biar kebayang langsung pakai contohnya di kasus terkenal ini. Jadi ada satu ketika, partai sang calon presiden waktu itu dapetin data puluhan juta orang Amerika biar tahu gimana pandangan politik warga Amerika saat itu. Dari pengetahuan itu, mereka manfaatin itu sampai ujungnya bisa sampai menggunakan diri. Ya, mengerikan. Dan dari contoh itu, kita semua tahu saking berharganya kalau diibaratin, data itu emang bisa jadi minyak zaman sekarang. Karena itulah yang kejadian. Coba lihat, inilah 5 perusahaan yang paling kaya raya zaman ini. Coba lihat lagi, inilah perusahaan-perusahaan terbesar dunia sekarang. Kalau kalian teliti, mereka semua punya satu kesamaan. Mereka sama-sama mengolah data kita menjadi dalam tanda kutip emas yang baru. Oke, kesimpulan video ini sekarang kita tahu kalau data kita itu murah. Tapi di saat bersamaan juga kita jadi tahu kalau dilihat dari sisi lain, data kita luar biasa mahal. Dan di zaman sekarang yang serba online pun rasanya susah banget untuk gak ngasih data pribadi kita. Makanya kalau kalian punya tips untuk ngejaga data kita satu sama lain, coba share di kolom komentar di bawah. Semoga itu bisa membantu kita satu sama lain. Dan seperti biasa, terima kasih. Cari aja sendiri di YouTube TV. Pemerintah Australia ini. Kamu khawatir nggak sih yang baru saja ditemukan tim menyalahgunakan data pribadi kamu di internet? Khawatir nggak sih kalau ada orang lain menyalahgunakan data pribadi kamu di internet? Jika tidak hati-hati, biodata diri, masa lalu, rahasia pribadi, bahkan riwayat penyakit bisa jatuh ke tangan yang salah. Jadi, lakukan tip ini untuk melindungi informasi pribadimu di dunia maya. Segera install software updates. Ini adalah tip nomor 1 menurut para security expert. Fungsi software updates bukan hanya menambahkan fitur baru, tapi lebih penting lagi adalah untuk melindungi kamu dari celah keamanan yang baru saja ditemukan. Pastikan situs beralamat HTTPS. Situs dengan HTTPS memastikan komunikasi kamu dengan server terenkripsi. Hacker masih bisa menguping, tapi dia nggak bisa ngerti konten yang kamu kirim. Atur privasi. Batasi akses atau bahkan sembunyikan informasi pribadimu, seperti alamat rumah, email, nomor handphone, dan detail aktivitasmu.
Kamu gak mau kan informasi itu jatuh ke tangan orang yang gak bertanggung jawab? Gunakan password manager. Password manager seperti OnePassword atau Dashlane secara otomatis membuat sandi aman, kuat, dan acak untuk berbagi akunmu. Kamu hanya cukup mengingat satu sandi kuat untuk password manager milikmu. Aktifkan Virtual Private Network. VPN bisa membantu sembunyikan identitas asli dari perangkat komputer agar orang lain nggak bisa melacak atau mencuri data kamu. Batasi penggunaan Wi-Fi umum. Dalam jaringan umum, informasi kamu rentan untuk diretas. Sebaiknya gunakan Wi-Fi pribadi yang lebih aman. Kamu punya tip lain yang lebih jitu? Share di kolom komentar. Orang males ngontek. Pernikahan adalah momen yang penuh kebahagiaan dan diharapkan banyak membawa kebaikan. Namun, tidak semua orang memiliki niat baik dalam momen bahagia ini. Penipuan undangan pernikahan yang dibagikan di media sosial seperti WhatsApp adalah salah satu contoh kejahatan siber yang sering terjadi di era digital ini. Penipuan seperti ini biasanya dilakukan dengan mengirimkan undangan pernikahan palsu melalui file aplikasi Android berupa undangan pernikahan .apk yang seolah-olah terlihat meyakinkan.
Maka dari itu, sebagai tim analisis malware BSSN, kami akan memberikan demo analisis dan modifikasi terhadap malware undangan pernikahan .apk tersebut. Dalam demo ini, kami akan membahas bagaimana cara kerja malware undangan pernikahan .apk, termasuk bagaimana ia memperoleh akses ke perangkat pengguna dan mencuri akses ke perangkat pribadi. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan terhindar dari ancaman khususnya kejahatan siber di era digital yang makin kompleks. Setelah pengguna mengizinkan akses aplikasi untuk mengirim dan menerima SMS, muncul tampilan undangan pernikahan dari Romeo dan Juliet seperti terlihat dalam video ini. Tim analisis malware BSSN telah melakukan decompile aplikasi undangan pernikahan.apk menggunakan APK Tool versi 2.70. APK Tool adalah alat open source yang digunakan untuk menganalisis dan memodifikasi berkas aplikasi Android APK. Dalam proses decompile ini, tim kami berhasil membuka berkas undangan pernikahan.apk dan memecahkan kode yang ada di dalamnya. Dalam proses decompile, tim kami memeriksa dan menganalisis semua komponen aplikasi seperti aktivitas, layanan, penerima, dan penyedia konten. Dengan menggunakan APK Tool, kami dapat mengubah kode dalam berkas APK tersebut sehingga dapat terlihat bagaimana cara kerja malware tersebut. Tim kami juga menemukan beberapa kode yang mencurigakan dan bisa digunakan untuk mengakses informasi pribadi pengguna seperti membaca dan mengirim SMS yang masuk. SMS ini nantinya dikirim ke dalam sebuah grup Telegram oleh bot yang bertugas untuk meneruskan SMS dari korban yang menginstal aplikasi ini. Selanjutnya, tim telah melakukan modifikasi APK malware tersebut dengan melakukan perubahan Telegram bot guna mengetahui aktivitas yang dilakukan APK tersebut ketika sudah terinfeksi pada perangkat korban. Dalam skenario ini, penyerang mengirimkan malware via media sosial atau WhatsApp. Ketika korban menginstal aplikasi undangan pernikahan.apk dan mengizinkan aplikasi tersebut membaca dan menerima SMS, muncul notifikasi dari grup Telegram yang di dalamnya terdapat Telegram bot milik tim analisis malware BSSN. Informasi tersebut adalah informasi merek dan ID perangkat korban. Dalam skenario mengambil alih akun korban dalam hal ini adalah Gojek dan GoPay korban, penyerang mencoba login ke akun korban dengan mengirimkan SMS OTP pada nomor korban. Jelas saja, kode SMS tersebut terkirim dan diterima pada perangkat korban dan perangkat penyerang melalui bot Telegram. Penyerang berhasil mengambil alih akun korban. Demikian hasil analisis dan reka ulang percobaan serangan dari undangan pernikahan dan APK. Terima kasih. Ya, seperti ya teman-teman ya. Jadi itu contoh dari kebocoran data ya yang dapat mengakibatkan kerugian pengguna ya, ataupun masyarakat sendiri. Ya. Jadi bagi ya, ya. Jadi kita harus berhati-hati jangan membagikan data pribadi kita. Ya, atau jangan mudah-mudah mengklik link yang ada di smartphone kita. Jadi dipastikan dulu link itu memang benar-benar dari pihak yang bertanggung jawab atau tidak. Ya, begitu. Ya baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Di sini ada mungkin ini ya, sedikit materi tentang etika. Ya, jadi etika ini berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata ethos ya. Ethos artinya adalah tampak dari suatu kebiasaan atau diartikan secara umum aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan atau karakter tertentu. Nah, kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi. Nah, di sini juga ada etikanya, teman-teman. Ya, nah etika ini sudah tercantum dalam Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang ITE yang
ada di negara kita. Jadi kalau ini dilanggar, bisa kita bulan hukum karena melanggar undang-undang ITE itu. Ya. Dan kemudian ada yang pernah membuka rincian dari undang-undang ITE? Ada? Yang pernah sekali. Jadi nanti kalian bisa searching di Google ya dan dibuka dan dibaca. Karena kita harus paham betul bagaimana undang-undang ITE itu berbunyi. Supaya kita tidak termasuk orang yang melanggar hukum, begitu. Ya. Nah, semisal di sini kita rangkum ya, etika dalam bermedia sosial. Ya, yang pertama adalah kita harus menggunakan yang baik dan benar atau sopan. Ya. Ini seperti yang sudah kita tahu bersama ya, kalimat mungkin salah satu artis ya yang ngomong ya ini terlalu kasar ya atau terlalu tidak sopan kemudian disomasi ya itu adalah contoh dari penggunaan bahasa yang mungkin kurang tepat begitu, ya. Dan kemudian juga dihindari penyebaran sara ya sara itu apa? Ngawur Ya, suku, agama, ras dan antar golongan. Jadi jangan sampai kita menjelek-jelekan yang mengandung unsur sara. Ya, kita menjelekkan agama tertentu atau kita menjelekkan suku tertentu, jangan sampai seperti itu. Karena ini adalah hal yang melanggar dalam undang-undang ITE. Ya. Dan kita juga jangan mengejar atau mempublish pornografi. Ya, entah itu dalam bentuk video ataupun gambar. Mungkin teman-teman kemarin sudah pernah melihat ya orang yang menyebarkan video pornografi atau video artis ya yang durasinya berapa detik? Dan sebenarnya bahas itu terjerat di undang-undang ITE. Karena untuk menjelaskan konten yang pornografi seperti itu. Ya. Kemudian juga dihindari membagikan atau mengupload kekerasan, ya, kekerasan fisik, ya, ataupun kekerasan verbal. Jadi kalau kita lihat mungkin di video YouTube, kalau di situ ada konten kreator yang mengatakan mungkin saja itu akan disensor, ya, nanti, ya itu ada suatu bentuk menghindari aksi kekerasan ya atau disensor dengan menggunakan sebuah ucapan tertentu ya. Kemudian juga jangan mudah-mudah membagikan berita ya. Jadi berita kita pastikan dulu berita itu benar atau hoax ya. Kemudian juga kita harus menghargai karya orang lain ya, jadi kalau ada sebuah video untuk sebuah karya kita jangan diakui itu sebagai hasil karya kita ya, karena itu terbentuk dari pencurian kekayaan intelektual ya, atau karya dan kemudian di sini ada yang sudah pernah mengurus AKI atau paten ada yang pernah mengurus HKI atau paten? belum. Jadi semisal kalian bisa membuat sebuah program ya atau memulai sebuah produk. Nah, produk itu supaya tidak diakui oleh orang lain, itu kalian patenkan atau kalian mendaftarkan ke HKI. Jadi ketika nanti ada seseorang yang mengakui itu adalah miliknya, itu bisa kalian tuntut secara hukum. Ya, jadi kalau kalian punya karya, nah karya itu adalah hasil orisinal orang mah lagi buatan kalian, itu silakan didaftarkan ke HKI. Ya, supaya terkurang. Kemudian juga jangan memposting informasi yang pribadi secara berlebihan. Jangan dia bikin data pribadi dari nama sampai kita share itu jangan. Ya, tapi kita share aja itu nama saja. Ya, nama kalau perlu ya alamat seperti itu. Ya, jangan sampai kita mengejar yang nikah, ya kemudian tanggal lahir dan lain sebagainya. Ya, karena itu masuk dalam segi privasi. Ya. Dan kemudian terkait jurusan kita, jurusan komputer, ya. Ini ada profesi yang nanti bisa kita pilih, ya. Jadi profesi ini kalau secara bahasa itu berasal dari bahasa Inggris ya, profession. Yang artinya adalah
mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Atau dalam kita artikan apa? Profesi ini salah satu bidang dari pekerjaan yang didasari dengan keahlian tertentu sehingga menentukan atau menuntut kemampuan atau keterampilan. Ya, misal di sini ada ahli kesehatan atau dokter, ahli kesehatan. Jadi harus punya kemampuan di bidang kesehatan, dari kemampuan meneliti, ya, memasang infus, ya, kemudian mendiagnosis penyakit, kita harus punya kemampuan tersebut. Ya. Kemudian juga ada di sini pilot, ya, pilot juga sama, dia harus punya kemampuan mengendarai atau mengendalikan pesawat terbang. Ya, kemudian juga ada chef, ya, chef ini dia juga punya kemampuan bagaimana meracik bumbu dengan baik, dengan enak seperti itu. Ya, nah kaitannya dengan profesi di bidang ini tidak sekali menerima yang dapat kita pilih. Ya, seperti di sini nanti kita bisa memilih web developer, ya, mobile app developer, ya, dan Minta materinya apa? Share dari Nanti biasanya dikirim di grup tuh. Kalau baru PT. kemarin. Walah. Yang sebelum-sebelumnya kita belajar apa tes? Di DM lah. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah beberapa profesi yang dapat kita pilih sebagai bidang IT, begitu, ya. Semisal teman-teman ingin menjadi web developer, ya, Oh ada kemudian Unreal ada Engine. Oh ada. Unreal beberapa Engine. kategori, Iya. seperti Yang ada paling bagus front-end itu. developer atau back-end developer ataupun full stack developer, ya, seperti itu. Jadi kalau nanti kalian ingin menjadi front-end, ya ini bisa kalian belajar bahasa HTML, HTML bukan bahasa itu. JavaScript, ya, ataupun di sini ada Yang tuh Unity gak sih? Apa? Unity. Unity mah buat ini. Apa? Iya kan. Kemudian ML. back-end, ya, nah itu kemampuan yang bisa kalian pelajari adalah bahasa PHP. Buat nerbitin ini. Ataupun Node, ya, seperti itu. Kemudian juga ada profesi mobile app developer. Jadi ini biasanya cenderung ke aplikasi mobile seperti aplikasi Android, ya, iOS, seperti itu. Nah, bahasa yang kalian bisa pelajari adalah ini, yang native script seperti ada Java, Kotlin, C#, C++, seperti itu. Jadi dulu yang Java beberapa bahasa itu yang bisa kalian pelajari untuk menempuh atau memilih aplikasi mobile app developer. Ya. Kemudian juga ada di sini game developer and game designer. Ya, kalian perlu mempelajari ini. Unity, modeling, ya, dengan menggunakan Unity, atau JavaScript, ya, ada C#, ya, ada Python, C++, dan lain sebagainya. Jadi selain kalian mempelajari pemrograman, kalian juga perlu memahami modeling, ya, ataupun menggunakan tools seperti ini ada Unity, ya, seperti itu. Kemudian ada pekerjaan yang lain seperti di sini ada DBA, administration, kemudian ada security engineer, biasanya di sini yang suka jaringan atau keamanan informasi tadi, ya, kalian bisa mengambil pekerjaan security engineer, ya, atau kalian yang suka mungkin hitung-hitung, ya, matematika, statistik, ya, dan juga komputer, maka kalian bisa mengambil pekerjaan ini dari analis, ya, jadi data analis dia akan mengambil sebuah data sehingga menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat, ya, yang dapat digunakan untuk kemajuan sebuah negara atau kemajuan suatu perusahaan, begitu, ya. Kemudian di sini juga ada UX designer bagi teman-teman yang saat ini sedang mendesain seperti itu, ya. Jadi masing-masing contoh dari bidang IT, ya, ada CEO spesialis, ada investor, ada arsitek IT, kemudian spesialis, konten kreator. Ini biasanya kalau teman-teman yang ada yang suka bikin video, ya, ini bisa masuk ke konten kreator yang bagaimana membuat video yang menarik, ya, yang bisa dilihat banyak orang, seperti itu, ya. Ataupun di sini juga ada berbagai developer, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu contoh dari
profesi yang dapat kita pilih ya di bidang ilmu komputer ya. Dan ini tidak perlu kalian tunggu setelah lulus ya, bahkan sebelum kalian lulus bisa pilih profesi ini ya, supaya nanti kalian bisa mendapatkan penghasilan sendiri ya, di samping kalian mendapatkan biaya dari orang tua ya. Misal di sini kalian menetapkan pada pokok SKM 3 atau 5, saya harus bisa menjadi web developer, itu bisa teman-teman ya. Kalian belajar dulu pada pemrograman ini, kemudian ketika sudah bisa kalian bisa mencari proyek ya, atau mencari lowongan yang membutuhkan web developer, itu bisa ya. Jadi tidak perlu menunggu setelah lulus, bahkan ketika teman-teman masih semester 3 atau semester 5 itu bisa. Saya lowongan sekarang dewa ya Pak. Apa ya? Profesi yang kita bahas tadi ya. Dewa, gaji UMR. Di sini ada yang ini jadi Gimana? programmer. Hah? Ada Apa? programmer. Kau wajar ya. Ada semua ya, ada ya. Kan di sini kan Tertarik jadi frontend. informasi ya. Ada semua ya. Satu programmer di bidang developer atau menggunakan developer. Ya, ini untuk programmer ya. Ada yang pindah di bidang IT kelas ini. Kalau yang misalnya dari salah jurusan ya. Jadi di informasi ini kita harusnya bisa menjadi salah satu dari profesi ini ya. Kalau bisa sebelum lulus ya. Jadi ketika kalian masih mahasiswa, juga masih punya banyak waktu untuk belajar ya. Dan momen ini yang bisa kalian manfaatkan sebaik mungkin untuk belajar, kemudian menjadi atau mencoba profesi yang kita bahas tadi ya. Kemudian nanti Lebih panjang. kita bisa mendapatkan penghasilan sendiri gitu ya. Nah di sini mungkin kita satu ide lagi ya. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang 8 profesi anak IT selain programmer yang bisa kami coba. Nah, dalam dunia kerja anak IT bisa menekuni berbagai profesi dan tak harus selalu ngoding loh. Meskipun coding bisa dikatakan sebagai gerbang masuk dalam dunia IT, namun seiring berkembangnya dunia digital, Anda bisa mencoba alternatif profesi lain yang tak kalah menjanjikan. Apa saja profesi alternatif anak-anak IT selain menjadi programmer? Berikut 8 di antaranya. Namun sebelum saya melanjutkan, pastikan kamu sudah pencet tombol subscribe agar kamu bisa nonton video terbaru dari channel ini selanjutnya. Nomor 1, bisnis analis. Salah satu dampak perkembangan teknologi yang paling dirasakan masyarakat umum adalah banyaknya bermunculan startup baru. Kondisi ini bisa Anda manfaatkan menjadi sebuah peluang, di mana Anda bisa menjadi seorang bisnis analis untuk perusahaan startup. Tugas seorang bisnis analis ialah menganalisis target pasar dari sebuah produk yang tepat serta menganalisis bagaimana cara pemasaran yang tepat untuk produk tersebut. Nomor 2, data analis. Dalam mengembangkan bisnisnya, sebuah perusahaan membutuhkan upaya untuk mengolah sebuah data menjadi informasi. Upaya atau kegiatan yang kerap disebut analisis data tersebut akan menghasilkan data yang mudah dipahami dan bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Di era serba digital seperti saat ini, banyaknya perusahaan beralih ke sistem online memungkinkan Anda untuk menjadi seorang data analis dengan berbekal kemampuan IT. Nomor 3, graphic designer. Jika Anda termasuk orang yang memiliki sense of art tinggi, kelebihan ini bisa Anda manfaatkan dengan menekuni profesi desainer. Peluang jadi seorang desainer pun cukup tinggi, mengingat banyak perusahaan baru yang bermunculan dan membutuhkan berbagai macam desain. Nomor 4, software quality tester. Selain beberapa alternatif di atas, profesi lain yang bisa dikerjakan anak IT tanpa harus bercampur tangan dengan bahasa pemrograman komputer
adalah software quality tester. Profesi ini mengharuskan Anda untuk mengecek sebuah program komputer berjalan dengan baik tanpa ada error sedikit pun. Walau terdengar sangat mudah, namun sebelum menjadi seorang software quality tester, tentunya Anda sudah harus menguasai coding terlebih dahulu. Dengan begitu, Anda bisa mengetahui apa saja error yang mungkin bisa muncul dan dapat mengatasinya dengan baik. Untuk beberapa program baru, Anda juga bisa mengujinya pada suatu perangkat yang sudah dikembangkan. Kemudian, lihat secara jeli bagaimana fungsi program tersebut. Nomor 5, SEO Specialist. SEO Specialist atau pangkat SEO juga merupakan profesi yang sangat menjanjikan untuk Anda tekuni. Profesi ini mengharuskan Anda mempunyai keahlian khusus dalam dunia internet marketing. Sementara tugas utama SEO Specialist ialah mengoptimalkan sebuah website sehingga rankingnya dapat terus meningkat dan muncul pada page 1 Google ketika user mengetikkan keyword yang relevan dengan konten yang dimuat web tersebut. Nomor 6, Technical Writing. Punya kemampuan dan hobi menulis, Anda bisa loh menggabungkan skill sebagai seorang programmer dan hobi Anda menulis yang menjadi technical writing. Merupakan profesi yang menggabungkan kedua kemampuan tersebut. Tugas utama seorang technical writing ialah mendokumentasikan produk IT dalam bentuk konten tulisan. Biasanya Anda juga akan ditugaskan membuat user guide dan juga menuliskan FAQ, frequently asked question. Tertarik dengan profesi ini? Anda bisa mencoba apply posisi ini pada perusahaan yang membutuhkan technical writing. Nomor 7, UI Designer. User Interface Designer atau UI Designer adalah alternatif profesi lain yang bisa Anda tekuni selama menjadi seorang programmer. Tugas utama dari seorang UI Designer yakni membuat desain pada sebuah halaman serta interaksi pada seluruh elemen yang terdapat pada sebuah program komputer ataupun software. Sense of art yang tinggi juga dibutuhkan untuk profesi ini agar desain yang dihasilkan menarik serta tidak terkesan membosankan. Kedelapan, UX Research. Secara definisi, UX Research atau User Experience Research ialah penelitian menyeluruh pada user beserta beragam kebutuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memenuhi kebutuhan serta menyelesaikan kesulitan yang dialami para user. Kegiatan ini sangat dibutuhkan sebuah perusahaan untuk bisa mencapai target pasar yang diinginkan. Dan UX Research tentunya harus dilakukan oleh seorang dengan kemampuan IT baik. Meski dalam praktiknya, seorang UX Research juga harus melibatkan user secara langsung. Selain beberapa profesi alternatif di atas, Anda juga masih bisa mencoba beberapa profesi menarik lainnya. Nah, sebenarnya sebuah profesi yang yaitu berada di bidang komputer yang bisa kalian capai sebelum lulus kuliah, ya, atau saya masukkan selama masih jadi mahasiswa, ya, tadi ada jadi desainer, ya, ada programmer dan sebagainya. Bahkan teman saya satu orang dia berhasil menjadi UX designer waktu masih mahasiswa, ya. Dan perusahaannya itu juga bukan perusahaan lokal, tapi perusahaan yang ada di luar negeri di Amerika, ya. Dan itu gajinya bukan rupiah lagi, gajinya dolar. Nah, teman-teman juga pasti bisa menurut sejak kakak kelas kita itu yang menjadi atau sebenarnya profesi pada waktu masih sebagai mahasiswa. Ya. Demikian teman-teman, sebenarnya sudah cukup ya. Ya baik, teman-teman terasa cukup. Kalau kita lihat sudah pada perjuangan dengan perjuangan kembali, adalah di perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi